adalah keputusan penuh Subaru. Jadi, biarkan saja dia melakukan apapun yang dia inginkan. Meski begitu, melihat anggota tim lain babak belur dihajar monster, Subaru pasti akan mendapat banyak kecaman dari para penonton. John lalu menunjukkan sebuah informasi penting di ponselnya, menjelaskan bahwa situasi kali ini sebenarnya sangatlah berbeda dari biasanya. Ternyata John berhasil meretas obrolan grup rahasia yang mengungkap rencana busuk tim tersebut untuk sekadar menumpang ketenaran Subaru. Mereka sengaja berkumpul hanya demi mendapatkan tumpangan gratis di Goa Petir, yang menjadi bukti kuat bahwa mereka adalah parasit. Kekuatan mereka bahkan tidak cukup untuk melewati goa ini sendirian, makanya mereka langsung memanfaatkan kesempatan emas saat Subaru lewat. Asisten John kemudian bertanya ragu, apakah para penonton siaran langsung nantinya akan bisa memahami situasi ini dengan cara yang sama? John menjawab dengan yakin bahwa hal seperti ini hanya boleh ditoleransi sekali saja agar tidak menjadi kebiasaan buruk. Jika Subaru membiarkan mereka ikut begitu saja, orang-orang lain pasti akan terus memanfaatkan kebaikannya di masa mendatang. Intinya, saat ini Subaru sengaja memberi pelajaran keras agar tidak ada lagi yang berani menumpang gratis kepadanya secara cuma-cuma. Kembali ke goa. Mari kita saksikan bagaimana Subaru membantai habis semua monster yang tersisa. Kalian dan aku bakal melihat kegilaan ini saat berbalik. Subaru sadar timnya sudah rata tanah, tapi dia malah senang. Soalnya sekarang dia bisa main solo lagi tanpa beban. Para penonton langsung dibuat melongo saat menyadari Subaru sengaja menyingkirkan mereka semua. Dia punya cara cerdik buat melibas timnya sendiri. Sebagian penonton mendukung aksi gila ini, tapi ada juga yang merasa itu terlalu berlebihan. Bahkan beberapa orang langsung keluar dari siaran karena kesal. Tanpa peduli dengan konsekuensinya, Subaru langsung memperingatkan penontonnya dengan santai bahwa inilah akibatnya bagi siapa saja yang berani numpang ketenaran darinya. John langsung tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan berani itu. Dia tahu Subaru tidak sebodoh itu sampai mengabaikan reaksi penonton. Ini membuktikan bahwa setiap tindakan dan ucapannya sudah diperhitungkan dengan matang. John terpaksa harus mengakui kalau Subaru memang pemain tingkat atas, baik sebagai kreator konten maupun sebagai pemain pro. John lalu langsung menelepon Uika, tapi sebelum wanita itu sempat menjawab dengan nada dingin yang biasa, John langsung memotongnya. Dia menegaskan bahwa panggilan ini murni karena Subaru. John ingin tahu apakah Uika yang memberitahu Subaru soal itu, mengenai lowongan rekrutmen tim bayangan tersebut, dan Uika mengiyakannya. John kemudian bertanya apakah semua ini memang sudah direncanakan. Uika langsung mematikan telepon secara sepihak, berkata bahwa dia tidak punya waktu luang untuk mendengarkan omong kosong seperti itu darinya. Begitu telepon ditutup, John bertanya pada asistennya apakah dia sudah menyimpan bukti obrolan grup mereka, dan sang asisten menjamin semuanya aman. John tersenyum puas mendengar kabar baik ini. Kini tiba giliran mereka untuk menunjukkan ke semua pemain tentang siapa pendukung Subaru sebenarnya. Kalian harus perhatikan, ini sementara itu, faksi Snyder dan Polyman juga mulai bergerak memasuki gua petir yang sangat berbahaya. Namun, Snyder dan pasukannya malah diam saja, membiarkan Polyman beserta anak buahnya bertarung sendirian menghadapi monster sampai mereka benar-benar kehabisan napas. Polyman berteriak marah ke arah Snyder, menuduh pria itu sengaja mogok bertarung hanya karena kesal bergabung dalam kelompok serbuan ini. Namun, Snyder mengabaikan semua ocehan berisik itu dengan sangat tenang. Matanya sibuk menyisir area hingga dia melihat target utamanya. Ternyata sejak awal, Snyder hanya memanfaatkan kelompok Polyman sebagai umpan hidup untuk mengurangi jumlah kawanan serigala petir itu. Tanpa membuang waktu, Snyder langsung melempar belati tajam ke arah pemimpin kawanan. Senjata itu melesat cepat dan kuat. Belati itu menembus kepala serigala, menewaskannya seketika. Polyman sama sekali tidak terkesan karena mengira musuh yang mati itu cuma monster lemah. Namun, Snyder mengabaikan cibiran itu dan langsung meneriakkan satu perintah tegas ke arah kawanan serigala yang tersisa. Polyman mengira perintah itu ditujukan untuknya dan bersiap memicu keributan, tapi anak buahnya mendadak berteriak histeris melaporkan kejadian aneh di depan mereka. Secara mengejutkan, kawanan serigala buas itu langsung berhenti menyerang dan duduk patuh begitu mendengar perintah singkat dari mulut Snyder. Polyman berteriak kebingungan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi.
Schneider membalas dingin kalau Polyman tidak tahu apa-apa soal misteri gua petir ini. Bahkan para petinggi di zona biru pun sama butanya. Schneider menyarankan agar Polyman dan pasukannya segera pulang saja sebelum menanggung malu. Pasti kalian tahu apa kelanjutannya kan? Ya, Schneider dan pasukannya berjalan santai memimpin di depan dengan sangat percaya diri. Meninggalkan Polyman yang berteriak frustrasi di belakang sambil berusaha menahan amarahnya agar tidak gila, tidak lama berselang di tempat lain. Subaru mendadak dihadang oleh bos monster lain bernama Thunderma. Wujudnya sangat jelek dan tampak mengerikan layaknya cacing pasir raksasa. Tapi Subaru tanpa ragu menerjang maju dan menghancurkannya lewat satu pukulan berlapis petir yang langsung meledakkan kepala monster itu. Area ini adalah tempat yang butuh waktu 3 tahun bagi Schneider untuk mencapainya. Namun, setelah inilah Subaru menyadari sebuah rahasia besar. Ternyata titik ini merupakan batas awal di mana gua petir yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kini Subaru berdiri tegak sendirian di hadapan sebuah pintu gerbang raksasa dan dia akhirnya paham maksud dari peringatan Schneider dulu. Dia benar-benar telah melangkah masuk ke dalam wilayah gua petir sejati. Begitu melewati pintu, notifikasi sistem berbunyi memberitahunya bahwa dia sedang memasuki gerbang pertama petir, sekaligus memulai ujian petir. Subaru sendiri tidak terlalu terkejut karena menurutnya rintangan sebelumnya masih terasa seperti ruang bawah tanah biasa. Namun situasi tenang ini akan segera berakhir karena dia akan segera menyaksikan keajaiban nyata dari kedalaman tempat mistis ini. Di dinding terbentang lukisan naga raksasa yang sangat megah, membuat para penonton di siarannya mulai bertanya-tanya tentang apa itu sebenarnya. Menurut catatan Schneider, dia sendiri butuh waktu 5 tahun penuh hanya untuk bisa melewati gerbang pertama petir ini. Dia penasaran berapa lama waktu yang dibutuhkan Subaru untuk melaluinya. Tiba-tiba seorang penonton menyadari ada yang aneh dengan lukisan tersebut. Gambar di dinding tersebut tampak bergerak sedikit. Pada saat yang sama, sistem langsung mendeteksi bahwa kualifikasi gemuruh petir Subaru mulai dinilai. Mengenai gemuruh petir, kekuatan itu adalah suara raungan dahsyat yang menggetarkan bumi setiap kali petir menyambar di langit. Bagaimanapun juga, suara gemuruh itu tetaplah bagian dari petir. Jadi pada dasarnya, semua berasal dari sumber energi yang sama. Subaru hanya bisa pasrah dan penasaran. Apakah hadiah dari tempat ini akan setara dengan elemen petir miliknya sendiri? Setelah proses transformasi yang sangat dramatis, lukisan di dinding itu berubah sepenuhnya menjadi seekor naga raksasa yang sangat mengerikan. Dialah sang hakim dari gemuruh petir yang bernama Ragnall. Dulu, Schneider sempat melarang keras Subaru untuk mencoba bertarung melawan makhluk legendaris ini. Tapi kalian dan aku tahu, Subaru tak peduli. Menghadapi Ragnall langsung, dia yakin peluang menangnya sangat besar. Kalian dan aku bakal melihat bagaimana dia tidak berkutik di depan naga itu. Ditambah, dia melawan Greg cuma demi misi. Ternyata ujian Ragnall itu selalu berubah. Kadang dia memaksa pemain menahan sengatan hingga puluhan juta sambaran petir. Bahkan kadang dia menutup semua panca indera untuk menjebak pemain dalam kegelapan total yang sangat mengerikan. Dia juga bisa memanggil monster raksasa untuk bertarung. Begitu Ragnall berubah sepenuhnya, dia pun langsung bertanya pada Subaru, apakah dia yang akan menantang ujian badai petir ini. Dan Subaru dengan santai menjawab ya. Para penonton sama sekali tidak terkejut karena mereka tahu betapa sombongnya dia. Ragnall memuji Subaru, menyebut bahwa dia telah membuktikan kualifikasinya berkali-kali. Dia lalu menyuruhnya mengeluarkan barang berharga yang ada di dalam sakunya, yaitu sebuah item bernama jejak petir. Subaru kaget mendengarnya karena Schneider tidak pernah membahas hal ini. Begitu item itu dikeluarkan, Ragnall langsung bersuara. Ragnall bilang dia melihat jelas Subaru membuka gerbang dan masuk. Subaru lalu bertanya apakah tidak ada orang lain. Selain dirinya yang pernah mendapatkan item jejak petir itu, dia mencontohkan nama Schneider. Tapi Ragnall membantah hal itu. Schneider tidak masuk lewat gerbang. Ragnall bilang Schneider hanya kebetulan menemukan batu energi. Batu yang terbentuk dari energi padat penjara bawah tanah. Akhirnya, Subaru sadar dialah satu-satunya pewaris petir. Dan semuanya kini mulai masuk akal. Ragnall lalu mengumumkan bahwa waktu ujiannya telah tiba.
Ragnal menyuruh Subaru menelan bulat-bulat jejak petir itu sebagai ujiannya. Subaru langsung panik teringat nilainya. Betapa berharganya barang itu membuat penontonnya heboh karena tahu dia sangat menyayangkan kehilangan barang mahal. Subaru bertanya pada penonton apakah dia harus lanjut dan mereka malah memanas-manasi dia untuk terus maju. Menyuruhnya lanjut saja. Subaru bingung setengah mati karena menyelesaikan ujian belum tentu memberi hadiah setimpal. Hadiah yang jauh lebih hebat dari barang berharga yang sedang dia genggam saat ini. Meski rasanya sangat rugi, dia tidak punya pilihan lain. Apalagi dia sudah menabung untuk tantangan berikutnya. Hanya untuk berjaga-jaga. Ditambah lagi, mundur di saat seperti ini sama saja mempermalukan diri sendiri. Bukan cuma memalukan baginya, tapi juga merusak nama baik klan Blue Eyes. Tanpa berpikir panjang lagi, Subaru menelan jejak petir itu dan sistem langsung memberitahu bahwa ujian gerbang telah dimulai di dalam tubuhnya. Mata Subaru menyala terang menahan sakit luar biasa saat elemen petir mulai menyatu dengan tubuhnya. Nah, perhatikan bagian ini. Uika ikut menonton dan dia kesal setengah mati karena Subaru harus menelan barang mahal itu. Karena dia tahu betul harganya yang selangit. Padahal Subaru sangat tergila-gila uang, jadi benda itu sangat cocok untuknya. Di tengah-tengah siaran langsungnya, tiba-tiba dia mendapat panggilan telepon dari Kiyoharu. Kiyoharu bilang dia hampir sampai, membuat Uika terkejut. Namun, dia tetap menjawabnya dengan tenang. Sambil meminta maaf padanya, Kiyoharu memintanya jangan meminta maaf, asalkan janji ditepati. Kiyoharu juga menceritakan betapa bokek dirinya sekarang. Dan sebelum menutup telepon, dia mendoakan agar pekerjaannya berjalan sukses. Ternyata, Kiyoharu baru saja berhasil mencapai lantai 5, tempat menempa para dewa Buren God Forging. Sembari berjalan menuju kastil, dia teringat masa lalunya. Dan bergumam tak menyangka harus kembali ke tempat ini lagi. Kita kembali ke gua petir. Luar biasa sakitnya saat kekuatan itu mulai menyatu dengan tubuh dan melipat gandakan mananya. Di saat yang sama, rasa lelahnya terus bertumpuk setiap detiknya. Dia segera menyadari bahwa apa yang terjadi pada dirinya sekarang sangat berbeda dengan sebelumnya. Tidak seperti biasanya. Kali ini seolah ada yang menyumbat aliran sihir di tubuhnya. Bahkan dia tidak bisa bergerak bebas sama sekali. Dan tahu dia akan hancur jika terus begini. Tepat saat itu, sebuah notifikasi sistem mendadak muncul. Bahwa jantung petir menolak masuknya jejak petir. Subaru sangat terkejut melihat pesan aneh tersebut. Padahal jantung petir harusnya merupakan item perlengkapan biasa. Subaru pun terjatuh ke tanah. Meski terlihat mirip, fungsinya sangat berbeda jauh dari jejak petir. Dia curiga ini petunjuk rahasia dari Ragnal agar dia menelan jantung petir itu. Subaru pun langsung mengeluarkan benda itu dan menelannya. Detik itu juga, reaksinya langsung berubah dan petir mulai menyelimuti seluruh tubuhnya. Ragnal kagum karena akhirnya Subaru menyadari langkah benarnya. Jantung petir itu mulai menyatu erat dengan sistem tubuhnya dan menggantikan jantung aslinya. Ragnal sempat memarahinya karena menyia-nyiakan harta karun. Dan disinilah kita melihat akhir perjuangannya. Hebatnya, Subaru berhasil memecahkan misteri ini sendirian. Kalian harus dengar ini setelah semuanya tenang. Subaru langsung mengomeli sang naga karena hampir membuatnya mati konyol. Ragnal malah memujinya, menyebut kalau pengendali petir sebelumnya bahkan tidak sanggup menahan apa yang baru saja terjadi padanya. Karena itulah, Ragnal kini menaruh harapan besar. Kekuatan petir Subaru pun langsung naik tingkat ke level 5 alias ranking S. Di sisi lain, Schneider dan anak buahnya akhirnya sampai di depan pintu tempat lukisan Ragnal seharusnya berada, tapi mereka tidak menemukan apa-apa. Schneider hanya berdiri kebingungan, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi saat ini. Don Chow mengira Schneider yang berhasil menyelesaikan ujiannya, namun Schneider langsung membantah dan berkata bukan dia pelakunya. Dia bahkan belum sempat memulai ujian itu. Artinya, ada orang asing lain yang sudah masuk dan mengambil ujian tersebut. Mendengar hal itu, Don Chow langsung yakin kalau pelakunya adalah Subaru. Tapi, hal ini juga memicu pertanyaan besar tentang apa yang telah dilakukan Subaru sampai bisa melenyapkan naga itu. Poleman dengan bodohnya malah berteriak tidak peduli soal naga ataupun lukisan sialan itu.
Dia menyarankan agar mereka segera bergegas maju jika memang Subaru sudah lewat. Dia bertanya apakah Schneider rela jika semua hadiahnya habis dirampas oleh Subaru begitu saja sebelum mereka sampai. Schneider hanya menunduk diam sambil bergumam pelan kalau dia juga datang demi mengincar hadiah tersebut. Poleman mengira dia sedang bersedih, tapi Schneider tiba-tiba tersenyum lebar dan berkata akhirnya ada sebuah perubahan menarik. Nah, perhatikan ini, ada orang selain dirinya yang benar-benar berhasil menembus sampai ke ujung gua petir ini. Schneider mendekati Poleman, memperingatkan kalau dia sedang sangat bersemangat sekarang. Jadi jangan pernah berani merusak suasana hatinya. Poleman yang merasakan ancaman langsung mundur ketakutan dan mengaku paham. Don Chow kemudian menepuk pundak Poleman perlahan, mengingatkan kalau dia dulu pernah tumbang hanya dengan sekali tebasan dari Subaru. Poleman bingung dan bertanya kenapa dia membahas itu, dan Don Chow menjelaskan maksudnya bahwa rintangan di depan nanti tidak akan bisa dilewati dengan mudah bahkan oleh Subaru sekalipun. Schneider lalu memperingatkan timnya untuk tetap waspada jika ingin menyaksikan langsung penaklukan bersejarah pertama di gua petir ini. Dia menegaskan bahwa bertahan hidup adalah syarat paling minimal bagi mereka. Poleman tentu saja sangat terkejut mendengarnya, dan dia baru menyadari kalau sejak awal Schneider sama sekali tidak berniat menyelesaikan tantangan gua petir sendirian. Pada saat yang sama, dia mulai bertanya-tanya bahaya, mengerikan apa yang sedang menunggu mereka di depan sana. Schneider memberitahu bahwa di balik pintu itu adalah ujung dari gua petir, dan dia yakin Subaru sudah berada di sana. Schneider mendorong pintu itu hingga terbuka lebar, dan sistem langsung memberitahukan kalau mereka telah memasuki gerbang petir kedua. Di ujung ruangan yang lain terlihat sebuah takhta megah, dan sistem memberikan instruksi agar salah satu dari mereka menduduki takhta tersebut. Schneider terkejut karena Subaru tidak ada di sana, sementara Poleman mulai berteriak menanyakan rencana mereka selanjutnya. Schneider kembali menegaskan kalau Subaru memang tidak ada, tapi Poleman terus membentaknya karena bosan mendengar ocehan tentang Subaru. Kalian pasti berpikir sama sepertinya, kan? Poleman yakin Subaru sudah duduk di kursi itu lalu pergi begitu saja. Namun, Schneider langsung membantah keras pendapat tersebut dan bersikeras bahwa hal itu sangat tidak mungkin terjadi. Schneider kemudian melangkah maju perlahan. Tapi begitu kakinya melangkah, sistem langsung memperingatkan bahwa mereka telah melanggar wilayah takhta. Dan seketika itu juga, sambaran petir raksasa menghantam seluruh aula. Sistem lalu mengumumkan kemunculan sang satria petir, membuat Poleman panik setengah mati saat melihat sosok berbaju zirah lengkap muncul tepat di hadapan mereka saat itu. Di tengah kepanikan semua pemain, Schneider menjelaskan bahwa jalan mereka akan tertutup kecuali mereka sanggup mengalahkan sang satria. Schneider membeberkan bahwa disinilah tempat dia menemui dinding tebal yang tidak akan pernah bisa dilompati oleh siapapun, dan ksatria legendaris ini bernama Peleus. Cerita ini sempat membuat Subaru terkejut karena tidak menyangka ada nama yang sama. Karena keduanya sama-sama terikat dengan elemen petir, maka sangat logis untuk berasumsi bahwa mereka adalah orang yang sama. Subaru sempat bertanya apakah rahasia ini pernah terungkap sebelumnya, mengingat ada banyak sekali orang yang mengenal sosok Peleus. Schneider menjelaskan kalau hanya dialah yang mengetahui nama asli ksatria petir tersebut, namun dia baru menyadarinya sekarang. Schneider sangat yakin kalau skill petir milik Subaru memiliki hubungan erat dengan kekuatan sang ksatria petir itu sendiri. Makanya dia sangat berharap Subaru bisa tiba di ruang takhta ini mendahului dirinya dan yang lainnya. Ksatria petir itu mengenakan baju zirah kokoh yang menutupi seluruh tubuhnya, lengkap dengan helm baja yang menyembunyikan wajahnya. Dia melangkah mendekat dan mengaku terkejut melihat Schneider kembali lagi. Schneider pun menyadari sebuah hal menarik bahwa sang satria sebenarnya sedang menunggu orang lain dan Peleus memuji intuisi tajamnya tersebut. Schneider lalu bertanya apakah dia sudah bertemu dengan orang yang dinantinya, tapi sang satria menggeleng. Mendengar itu, Schneider tersenyum dan mencabut senjatanya. Dan percayalah, kalian dan saya bakal menyaksikan kekacauan setelah Poleman menyuruh anak buahnya mengepung Peleus secara tiba-tiba. Sini, kalian dan aku harus bersiap menyaksikan kegilaan ini. Dia berteriak menyuruh pemain berhenti sebelum Schneider sempat selesai.
Meneriakkan peringatannya, sang ksatria petir telah menyapu bersih semua pemain yang mengepungnya hanya dengan satu tebasan maut. Schneider menonton dengan ngeri saat para pemain dibantai, dan dia memperingatkan bahwa trik murah tidak mempan pada ksatria petir. Sang ksatria petir. Alih-alih mendengarkan Schneider, Polyman justru memutuskan bertindak sendiri dan langsung mencabut pedang tajamnya. Dia melesat ke arah ksatria itu dan mencoba menebasnya, namun Peleas menangkisnya dengan mudah hingga pedang Polyman hancur berkeping-keping. Hal ini membuat pertahanan Polyman terbuka lebar, dan dia hanya bisa menatap ngeri saat senjata Peleas mengarah ke tenggorokannya. Di tempat lain, Subaru akhirnya sadarkan diri dan langsung bertanya kepada para penontonnya, sudah berapa lama dia pingsan. Mereka memberitahu bahwa dia pingsan selama 30 menit, bahkan ada yang meledeknya bahwa pingsan sudah menjadi kebiasaan rutinnya. Salah satu penonton kemudian memberinya misi, menantangnya. Jika dia pingsan lagi, dia harus melakukan kolaborasi dengan Narukami Subaru. Beberapa penonton merasa permintaan itu terlalu berlebihan karena Subaru pada dasarnya dikenal sebagai sosok raja kehancuran yang sangat liar. Nah, perhatikan bagian ini. Subaru sadar kolaborasi dengan Hawkeye menjadi promosi besar. Jadi jika dia berkolaborasi dengan Subaru yang terkenal, yang memiliki penonton sangat banyak, dampaknya pasti akan jauh lebih luar biasa. Subaru pun menerima misi menantang tersebut dan para penonton sangat antusias karena akhirnya bisa melihat aksi Subaru melalui siaran langsungnya sendiri. Subaru kemudian memeriksa data status pribadinya dan menyadari tingkat kelelahannya berada di angka 71 poin yang cukup mengkhawatirkan. Namun, dia ingin mengabaikannya saja dan terus melangkah maju. Sementara di ruang tahta, Polyman nyaris kehilangan kepalanya. Untungnya Schneider datang tepat waktu untuk menghalau senjata tajam Peleas yang hendak menebasnya. Schneider berhasil menahan serangan mematikan itu dan sukses memukul mundur ksatria tangguh tersebut hanya dengan satu benturan keras. Membuat Polyman benar-benar terpaku. Dia akhirnya menyaksikan sendiri perbedaan pengalaman bermain 10 tahun yang terpampang nyata di hadapannya saat ini. Don Chow pun mengejeknya dengan nada merendahkan. Apakah dia benar-benar mengira Serikat tidak mempercayai Schneider sehingga mengirimnya sebagai pengganti? Don Xiao menegaskan bahwa dia hanyalah alat dan umpan murah demi memancing harga diri Schneider. Polyman pun menyaksikan duel sengit antara Schneider dan Peleas yang bertarung layaknya petarung veteran yang luar biasa. Melihat kekuatan dahsyat Schneider, Polyman mengonfirmasi kebenaran dari Don Xiao bahwa Subaru mengalahkan Schneider di turnamen sebelumnya membuktikan betapa gilanya kemampuan karakter utama kita. Saat pertempuran makin sengit, Schneider mulai terdesak oleh serangan membabi buta Peleas hingga lengannya tertebas putus sembari meremehkan Schneider yang dianggap bukan ancaman. Di tengah kondisi kritis ini, Schneider mulai memperhitungkan berapa menit lagi dia sanggup bertahan menghadapi gempuran kejam Peleas. Kalian pasti berpikir dia akan menyerah, kan? Sadar tak bisa bertahan lebih dari 1 menit, Schneider nekat melesat maju untuk mengakhiri pertarungan lewat satu tebasan terkuatnya. Saat Peleas sibuk membantai para pemain lain, Schneider melancarkan sebuah serangan kejutan dari arah belakang dengan mengerahkan seluruh sisa tenaganya. Namun tepat saat serangan mematikan itu hampir mengenai sasarannya, Peleas menyadari pergerakannya dan berputar dengan sangat cepat untuk menangkis menggunakan perisainya. Kejadian ini membuat pertahanan Schneider terbuka lebar terhadap serangan balasan Peleas. Sang Satria memuji perkembangan kekuatannya, namun itu masih jauh dari kata cukup untuk bisa bertahan hidup, jadi waktunya untuk mati. Peleas bersiap memenggal kepala Schneider saat sebuah sambaran petir raksasa tiba-tiba menghantam tubuh Peleas, hingga membuatnya terpental mundur dan menyelamatkan nyawa Schneider. Sosok penyelamat itu ternyata adalah Subaru dan pada saat dia memasuki area pertempuran, Peleas langsung mengenalinya. Subaru berjalan melewati Schneider yang tampak ingin meraih belati miliknya kembali, namun Subaru melarangnya bergerak maju karena dalam kondisi terluka parah seperti itu, dia hanya akan menjadi beban yang menghalangi pertarungan. Peleas mengambil inisiatif menyerang lebih dulu dengan melesat cepat, namun Subaru berhasil menahan tebasannya, memicu gelombang kejut dahsyat
yang menggetarkan seluruh ruangan tahta. Di tengah adu kekuatan yang sengit itu, Peleas memanggil Subaru dengan sebutan akrabnya, yaitu sebagai sang penolongnya. Kedua petarung hebat ini saling memukul mundur, dan saat bersiap untuk kembali beradu serangan, Subaru bergumam bahwa dia telah mendengar kisah tersebut. Sementara itu, Poliman DKK dibuat kebingungan karena tak mengerti dengan situasi janggal ini. Peleas kemudian melepaskan pelindung kepalanya untuk menyapa Subaru secara langsung, dan para penonton di obrolan langsung hampir muntah saat melihat wujud mengerikan Peleas saat ini. Setengah dari wajah tampannya telah hancur hilang, bahkan dia sudah tidak memiliki mata, karena bagian indera penglihatannya telah digantikan oleh aliran petir biru yang menyala. Peleas berkata dia tidak tahu kemana Subaru pergi setelah meninggalkan desa lamanya, namun dia yakin mereka akan dipertemukan kembali jika mendatangi gua misterius ini. Subaru bertanya sudah berapa lama waktu berlalu sejak saat itu, dan Peleas menjawab dia berhenti menghitung setelah 100 tahun lamanya. Dan disinilah petualangan kita makin seru. Subaru merenungkan hal ini karena dia tahu ujian petir hanyalah simulasi virtual yang bisa diulang sebanyak apapun yang diinginkan pemain. Keadaan ini membuatnya kebingungan mengapa Peleas masih bisa mengingat dirinya. Peleas selalu menjelaskan bahwa setelah mengetahui keberadaan para penjelajah dunia lain, dia mulai berkesimpulan bahwa Subaru sebenarnya bukan berasal dari dunia mereka sendiri. Kalian harus menyimak kisah ini. Saat Subaru bertanya kepada Peleus tentang nasib warga desa dan wujud mengerikannya. Peleus bercerita bahwa setelah kepergiannya serbuan Titan terus berlanjut hingga akhirnya menghancurkan desa, menyisakan dirinya seorang diri. Sebab itulah dia bersumpah untuk menjadi sekuat Subaru dan mulai mencari sumber kekuatan yang pernah dimiliki sang pahlawan. Pencarian kekuatan kuno itu akhirnya membawanya ke gua petir ini, namun harga yang harus ditebus ternyata jauh melebihi dugaannya. Bagi orang biasa tanpa bakat sepertinya, merebut kekuatan besar ini menuntut pengorbanan yang teramat sangat menyiksa dirinya, Peleus. Dia kehilangan kedua matanya hingga menjadi buta sepenuhnya. Seolah belum cukup menderita, sebuah kutukan keji juga menimpanya. Kutukan itu membuatnya terkurung di dalam gua ini selamanya, hanya bisa terus menunggu hari kepulangan Subaru. Di saat itulah Peleus mengangkat senjatanya tinggi-tinggi untuk menyerap kilatan petir sebanyak mungkin demi menyampaikan satu permintaan terakhirnya kepada Subaru. Dia memohon agar Subaru mengakhiri hidupnya demi kedamaian abadi. Di sisi lain, Subaru mulai merasa sangat cemas. Tingkat kelelahannya sudah terlampau tinggi, sehingga dia tidak ingin memperpanjang duel maut ini. Artinya, dia harus bertarung habis-habisan sejak awal. Sekarang, perhatikan baik-baik saat Subaru mulai mengisi jantung petir. Energi dahsyat mulai berkumpul di sekujur tubuhnya. Subaru berjanji akan segera mengabulkan permohonan terakhir itu. Sementara itu, Reina sedang dalam perjalanan kembali ke tempat persembunyian mereka. Saat mendekati rumah, dia sangat takut Shu akan mengamuk padanya. Sebenarnya bukan karena dia gagal mendapatkan sepatu itu, tetapi dia sengaja tidak mengambilnya. Namun tepat saat dia tiba di depan rumah, seluruh bangunan sudah membeku total. Ketakutannya terbukti, Shu benar-benar murka besar. Dengan gemetar dia melangkah ke pintu lalu membukanya sedikit. Tiba-tiba sebongkah duri es tajam jatuh dari atas hingga membuatnya terkejut setengah mati, meloncat ketakutan seolah melihat monster. Dia berteriak panik menanyakan apakah Shu ingin membunuhnya, sebelum Shu perlahan muncul dari kegelapan dengan tatapan yang sangat menyeramkan. Reina hampir mati ketakutan saat melihat Shu berjalan mendekatinya. Dia langsung membungkuk dalam-dalam sambil berkata bahwa dia pantas dihukum mati. Reina memohon ampun dengan tulus, lalu Shu dengan dingin bertanya apakah dia sengaja memberikan sepatu legendaris itu kepada Subaru. Reina akhirnya jujur mengakuinya, membuat Shu menuntut penjelasan logis. Reina menjelaskan bahwa meski dia tidak melihat langsung wajah pria itu, semua gerak-geriknya sangat mirip dengan Subaru yang asli. Karena itulah, dia merasa tindakannya bukanlah suatu kesalahan besar. Lagi pula, rasanya Subaru tidak akan menggunakan sepatu berkekuatan hebat itu untuk melakukan kejahatan apapun di luar sana, kan? Shu akhirnya melangkah pergi dan menganggap mereka impas karena Reina pulang dengan selamat. Reina terkejut menyadari Shu mau memaafkannya secepat ini.
Namun Shu menegaskan bahwa dia harus membersihkan seluruh kekacauan di rumah ini sendiri. Reina langsung berteriak memprotes keputusan itu. Dia berteriak kesal karena Shu yang merusak rumah tapi dia yang harus menanggung akibatnya. Sementara itu, kembali di dalam gua petir, kalian bisa bayangkan seberapa sengitnya. Pertarungan Subaru dan Peleus membuat semua penonton yang menyaksikan benar-benar terdiam 1000 bahasa. Bahkan Polyman tidak percaya bahwa dia sedang menyaksikan pertempuran luar biasa yang terjadi di lantai 3 saja. Keduanya tampak seimbang tanpa celah sedikit pun. Di saat genting inilah, Schneider menyadari satu hal penting, yaitu kelemahan fatal Peleus yang tidak bisa melihat. Subaru yang mendengar hal itu langsung bersiap mengambil tindakan. Dia melayangkan tendangan keras yang memukul mundur Peleus. Dia sadar jika bisa menyembunyikan hawa keberadaannya, dia pasti bisa menciptakan celah. Sayangnya, situasi mulai memburuk karena tingkat kelelahan fisiknya terus melonjak naik dengan sangat cepat sekarang. Tiba-tiba, sebilah belati dari belakang menusuk lengan Peleus. Subaru pun langsung menoleh. Dia menyadari Schneiderlah sang pelempar dan langsung memujinya karena serangan tak terduga itu sangat tepat waktu. Namun Peleus menganggap remeh serangan itu karena lengan satunya masih berfungsi. Lalu dia mencabut paksa belati tersebut. Namun saat dia berbalik, sosok Subaru telah menghilang dari pandangan karena dia baru saja mengaktifkan kemampuannya. Dia menggunakan serangan awan untuk melompat tinggi ke udara demi memposisikan tubuhnya tepat berada di belakang punggung Peleus sebelum meluncur turun. Subaru meluncur turun membawa tebasan petir dahsyat yang membelah tubuh Peleus secara vertikal hingga tewas. Saat tebasan dahsyat itu menghancurkan tubuhnya, dia meminta maaf karena telah merepotkan Subaru sekaligus mengucapkan terima kasih mendalam. Sebelum benar-benar lenyap, Peleus berhasil mendapatkan kembali wajah tampannya yang dulu berkat bantuan dari Subaru sendiri. Ledakan dahsyat pun terjadi hingga memenuhi seisi ruangan. Namun, saat asap tebal itu akhirnya mulai menghilang, hanya sosok Subaru yang tersisa. Saat dia berbalik untuk memeriksa singgasana, Polyman tiba-tiba melempar belati dari arah belakang. Subaru berhasil menghindar tipis, sementara Don Chow memaki Polyman sebagai seorang pengecut yang gemar memakai cara kotor. Polyman berteriak menyuruh anggota timnya menyerang Subaru yang sudah kelelahan. Namun anehnya tidak ada satupun dari mereka yang merespons. Dia terus mengamuk, mengingatkan bahwa Subaru adalah buronan utama mereka selama ini yang harus segera mereka habisi. Namun, sekeras apapun dia memohon, kalian dan saya tahu, tidak ada satupun orang yang sudi menuruti perintah konyolnya. Kalian dan saya menyaksikan kebodohan Polyman yang mengira Subaru kelelahan hingga tidak memakai petir. Dia mencoba memanfaatkan momen ini, berteriak pada Schneider dan memarahinya karena hanya berdiri diam tanpa bertindak. Polyman mendesak Schneider bahwa ini kesempatan balas dendam, namun Schneider balik bertanya apa yang bisa dilakukannya dengan satu lengan. Schneider memperingatkan Polyman agar tidak menyeretnya dalam kekacauan ini, membuat Polyman berteriak marah menanyakan nasib hadiah mereka. Lagi pula, Polyman sangat yakin pihak asosiasi tidak akan tinggal diam begitu saja melihat kegagalan ini. Schneider menyuruh Polyman berhenti membual karena hadiah itu jelas milik Subaru. Dia lalu menegaskan dirinya bergabung dengan Blue Zone hanya untuk menaklukkan Cave of Thunder. Jadi dia sama sekali tidak peduli urusan asosiasi. Mendengar pengakuan itu, Polyman akhirnya sadar bahwa dia harus menghadapi konsekuensi keputusannya sendirian tanpa bantuan siapapun. Dia lalu mendekati Subaru dengan wajah sok ramah, sambil menawarkan sebuah kerjasama yang menurutnya sangat menggiurkan. Polyman merayu Subaru untuk masuk Blue Zone, dan berjanji akan menyerahkan seluruh hasil jarahan dari Cave of Thunder. Tak hanya itu, dia menjamin Subaru bakal mendapat fasilitas mewah setara dengan pemburu peringkat menengah atas. Sebenarnya Polyman hanya mengincar kekuatan petir itu sendiri. Namun melihat situasi sekarang, dia pikir merekrut Subaru adalah pilihan terbaik. Nah, perhatikan baik-baik saat Polyman dengan percaya diri mendekati Subaru dan mengklaim mereka tidak perlu bermusuhan lagi. Subaru hanya bertanya dingin apa alasannya berpikir begitu.
lalu menegaskan bahwa tawaran sampah tersebut sama sekali tidak menarik baginya. Bahkan sebelum sempat mendengar seluruh penolakan dingin dari Subaru, kepala Poliman sudah menggelinding jatuh dari lehernya. Lalu Subaru memanggil Schneider dan menantangnya apakah dia juga berniat bertarung. Namun, Schneider menjawab bahwa dia hanya ingin menyaksikan akhir dari ujian berat ini. Saat ditanya apakah ingin ikut, Schneider malah mengejek dengan bertanya apakah Subaru ketakutan. Di saat yang sama, Schneider memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mundur dan mengemasi barang-barang mereka segera. Itu adalah perintah terakhir darinya sebagai kapten. Mendengar keputusan mutlak tersebut, anak buahnya menangis histeris karena terkejut. Schneider kemudian melakukan aksi nekat. Dia mengambil belati lalu menancapkannya ke kakinya sendiri demi membuktikan dia bukan ancaman. Dengan satu tangan buntung dan kaki yang sengaja dilukai parah, Schneider membuktikan kepada Subaru bahwa dia tidak berniat mengkhianatinya. Subaru meminta saran dari para penontonnya dan mereka setuju untuk mengizinkan Schneider mengikutinya. Karena dia pria sejati yang lolos seleksi kelayakan. Mengikuti saran penonton, Subaru akhirnya memberi lampu hijau, lalu berjalan perlahan menuju takhta kebesaran. Sementara Schneider mengamati dengan penuh rasa penasaran tentang apa yang terjadi. Kalian juga merasakannya kan? Begitu pantat Subaru menyentuh kursi tersebut, aura dingin mencekam memberitahukan dia menduduki takhta petir. Kejadian itu memicu cutscene baru di mana pintu raksasa ruang takhta perlahan terbuka lebar. Di sana berdiri seorang pemuda berambut merah dengan zirah emas yang berkilau. Pria asing ini memamerkan auranya yang sangat kuat. Seraya menatap tahta dengan mata emasnya yang tajam. Dia bergumam belum mampu menahan kekuatan petir saat ini, sehingga dia terpaksa mundur. Meski begitu, dia bersumpah akan kembali suatu hari nanti sebagai wadah petir yang sejati. Sebelum berbalik pergi, dia mengucapkan satu hal mengejutkan dengan memanggil sosok di atas tahta itu sebagai ayahnya. Begitu cutscene usai, tahta megah itu mendadak runtuh hancur berantakan hingga menimbulkan kepulan debu tebal di udara. Penonton langsung meledek Subaru dengan berkomentar bahwa berat badannya yang berlebih membuat kursi bersejarah itu langsung patah. Disinilah Subaru sadar bahwa penontonnya ternyata tidak melihat cutscene misterius tadi. Tiba-tiba, sebuah item kebiruan muncul tepat di hadapannya. Begitu digenggam, sistem mengumumkan dia berhasil menuntaskan misi dan mendapatkan Hollow Heart of Thunder. Berkat pencapaian ini, levelnya melonjak naik sebanyak 3 tingkat, sekaligus memberikan bonus peningkatan statistik lainnya secara drastis. Sistem juga mengabarkan bahwa poin pencapaiannya bisa diklaim di Central Guild. Namun, terkait Hollow Heart of Thunder, informasi detailnya masih tertutup rapat membuat Subaru kebingungan menebak peringkat ataupun kategori barang aneh yang baru diterimanya ini. Para penonton pun ikut berdebat apakah ini harta karun berharga atau sampah. Subaru menggerutu karena mendapat hadiah buruk untuk ujian sesulit itu. Tapi dia penasaran apakah benda ini sejenis dengan Thunder Heart. Schneider kemudian mendekat bertanya mengenai apa yang ditemukannya. Lalu Subaru menunjukkan bola kecil misterius yang muncul dari balik kepulan debu tadi. Schneider mendesak mencari tahu fungsinya, tapi melihat kepasifan sang tokoh utama, dia mengerti jika Subaru sendiri pun buta informasi. Kenyataan pahit ini membuat Schneider mendesah pasrah, karena itu berarti dia harus menonton siaran. Langsung Subaru demi melihat buah dari 10 tahun perjuangannya. Subaru membalas bahwa petualangan mereka baru saja dimulai karena mereka harus segera pergi meninggalkan lantai ini. Subaru juga menggoda Schneider untuk mengirim saweran donasi selama menonton nanti. Dan disinilah kita menanti aksi selanjutnya saat Subaru ingat masih memiliki beberapa misi penting yang harus diselesaikan. Kalian pasti tidak akan percaya, tapi hal pertama yang ingin Subaru lakukan setelah menyelesaikan Gua Guntur adalah menjalankan misi. Hal ini membuktikan betapa anehnya dia. Berkat keberhasilannya menaklukkan gua itu, para penonton mulai mengirimkan kredit yang mereka janjikan. Subaru pun mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang setia menyaksikan siarannya sampai akhir, lalu bersiap untuk segera menutup siarannya. Meskipun para penggemar setianya masih ingin menonton lebih lama, Subaru yang sudah kelelahan langsung mematikan siaran langsung tersebut begitu saja. Sementara itu,
Shu dan Reina yang ikut menonton sama sekali tidak terkejut, karena mereka sudah sangat terbiasa dengan kelakuan konyol Subaru. Shu kemudian menanyakan pendapat Reina setelah melihat sosok itu secara langsung, dan gadis itu akhirnya mengakui sebuah hal mengejutkan, bahwa sosok tersebut sangat mirip dengan Subaru yang asli, meskipun dirinya masih enggan mempercayai kalau mereka adalah orang yang sama. Reina sangat yakin dengan apa yang dia rasakan, dan Shu pun membenarkannya hingga membuat gadis itu berteriak kesal padanya. Dia mengaku sempat menaruh harapan besar di awal, tetapi dia meminta Shu untuk berpikir jernih mengenai seluruh situasi yang mustahil ini. Sebab Subaru yang mereka kenal sangat benci menjadi pusat perhatian, jadi tidak mungkin dia mau melakukan siaran langsung dan memamerkan dirinya. Bahkan dia sampai memakai topeng khasnya sendiri. Alasan kedua, Reina menjelaskan tentang bagaimana sistem menara itu bekerja secara keseluruhan. Nah, mari perhatikan bagian ini. Seorang pemain tidak akan bisa mengulang uji coba dari lantai pertama kecuali jika mereka benar-benar bereinkarnasi. Persis seperti cerita di dalam komik, Reina menegaskan bahwa Subaru harus memenuhi 2 syarat mustahil tersebut jika dia memang orang yang sama. Mereka berdua akhirnya tertawa canggung dan menganggap hal itu mustahil. Sementara di lantai 5, tempat dunia Buren berada, wilayah tersebut sepenuhnya dikuasai oleh para ahli bela diri tangguh, menjadikannya kekuatan terbesar kedua setelah aliansi bela diri utama. Tempat itu adalah simbol dari kekuatan tempur yang luar biasa, sekaligus menjadi tempat masa kecil Kiyoharu dihabiskan dahulu. Saat dikawal masuk ke dalam kediaman megah tersebut, Kiyoharu memarahi para penjaga karena memperlakukannya layaknya seorang penjahat kelas kakap. Dalam hatinya, dia terkejut karena Uika sampai memohon bantuan, mengingat gadis itu bukanlah tipe orang yang suka meminta bantuan orang lain. Hal ini menandakan bahwa masalah yang sedang dihadapi pasti sangat serius. Meskipun Kiyoharu cemas tidak sanggup menghadapi sang pemimpin tertinggi, dia pun dituntun memasuki ruangan bagian dalam, tempat bersemayamnya sang penguasa penempa dewa yang sangat disegani semua orang. Dialah Anten Kyoku, salah satu petarung peringkat atas di menara dan orang terkuat nomor 2 di dunia bela diri. Kiyoharu langsung memberikan salam hormat dan menanyakan kabarnya, tetapi Unten berbalik lalu memintanya untuk bersikap santai saja saat berbicara. Dia menyuruh Kiyoharu memanggilnya paman seperti dulu. Dengan gugup, Kiyoharu menuruti permintaan tersebut demi mencairkan suasana yang kaku. Sekarang coba kita perhatikan reaksi Anten di sini. Dia mulai membahas Azur, sebuah perusahaan yang menurutnya cukup mengesankan belakangan ini. Dia bahkan mengetahui sepak terjang Subaru yang baru saja naik daun. Kiyoharu pun terkejut dan langsung mempertanyakan informasi tersebut. Bagaimana paman itu tahu dirinya bekerja untuk Azure Sky? Unten menjawab hal itu tidak penting. Namun Kiyoharu terus mendesaknya. Melihat sikap keras kepalanya, Anten menyarankan agar mereka segera mengganti topik pembicaraan hangat yang sedang mereka bahas tersebut. Unten sangat tahu keponakannya tidak akan pulang tanpa alasan yang kuat, dan dia ingin memastikan apakah kedatangannya untuk menyampaikan jawaban Uika. Kiyoharu mengiyakan hal itu dan mengaku mendengarnya langsung dari gadis tersebut bahwa jawaban dari Uika tidak pernah berubah, yaitu menolak tawaran tersebut. Mendengar penolakan itu, Anten langsung murka hingga aura kegelapan yang sangat pekat mulai menyelimuti seisi ruangan. Dia bertanya apakah Kiyoharu mengetahui pertanyaan di balik penolakan tersebut, tetapi pemuda itu menggelengkan kepalanya tanda tidak tahu. Unten merasa heran karena dia mau mengantarkan pesan tanpa tahu isinya, sedangkan Kiyoharu hanya menjalankan perintah untuk menegaskan penolakannya. Bagi Kiyoharu, Uika adalah sosok sahabat yang sangat berharga, tetapi Unten langsung memotong kalimat itu dengan nada meremehkan. Dia menegaskan bahwa Kiyoharu hanyalah seorang pesuruh biasa. Kiyoharu mencoba beralasan bahwa dia berada di sana karena kalah taruhan. Namun Unten langsung menghempaskannya ke lantai dengan tekanan auranya, sambil memberikan sebuah pesan balasan yang sangat mengerikan. Dia mengancam agar Uika segera menghentikan tindakannya, atau dia harus membayar mahal atas pembangkangan yang telah dia lakukan selama ini. Ancaman itu juga berlaku bagi tempat kerjanya dan semua orang yang mengenalnya. Di sisi lain, Uika dan John sedang mengadakan rapat.
Mereka membahas skandal mengenai Subaru yang menghabisi kelompok pencari keuntungan. Uika akhirnya bisa bernapas lega mendengar laporan perkembangan tersebut. Sebab John berhasil meredam situasi panas itu. Uika menanyakan bagaimana cara dia melakukannya, dan pria itu menceritakan proses investigasinya. Dia telah memeriksa seluruh riwayat percakapan secara saksama. Dia mengakui bahwa opini publik pada awalnya memang sangat menyudutkan mereka, karena banyak orang mengira para pemain tersebut tidak bersalah. Namun John segera menyebarkan fakta kebenaran tentang kelakuan buruk mereka, bahwa mereka semua hanyalah pengacau yang sengaja merusak permainan. John meminta Uika untuk tidak menyalahkan tindakan tegas Subaru tersebut. Karena keputusan yang diambil pemuda itu sudah sangat tepat, Uika menjawab dirinya sama sekali tidak berniat menyalahkan sang bintang, sebab dia sudah menjadi penggemar beratnya bahkan sebelum terpilih menjadi manajernya. John pun menyarankan agar dia mempertahankan komitmen tersebut. Dan disinilah kita melihat dedikasi luar biasa seorang manajer yang memang harus menjadi pendukung nomor satu bagi sang kreator. Kalian tahu tidak? Uika tampak jauh lebih hidup sejak mengurus Subaru. Padahal dulu dia selalu murung di awal masuk perusahaan. Tapi sekarang kinerjanya sangat aktif dan dia bahkan jauh lebih sering tersenyum hangat. John berkata para streamer itu penting. Begitu pula bawahannya. Jadi dia ingin mereka terus bekerja sama dalam waktu lama. Lalu dia menepuk kepala Uika dengan lembut, membuat gadis itu langsung tersipu malu setengah mati. Dia melihat wajahnya yang memerah padam lalu bertanya ada apa, tapi Uika menepis tangannya dengan panik seraya berkata dia harus pergi duluan. Uika berlari menembus hujan deras. John menyuruhnya membawa payung miliknya, tapi Uika menolak keras sambil mempertanyakan mengapa John hanya membawa satu payung sejak awal. Sementara itu di dalam kamarnya, Subaru sedang serius menatapi jantung guntur hampa yang ia dapatkan. Setelah berhasil menaklukkan gua tersebut, namun dia masih belum tahu bagaimana cara menggunakannya. Dia ragu apakah harus menelannya atau tidak, tetapi benda itu jelas terlihat sangat bisa ditelan. Di saat yang sama, dia juga memikirkan tentang adegan misterius kemarin dan yakin semuanya akan terjawab jika dia bisa bertemu si rambut merah. Tepat saat itu, Uika mengetuk pintunya dan Subaru menyuruhnya masuk. Uika duduk di sampingnya di atas kasur dan merasa sangat sulit untuk berkonsentrasi. Dia berkata kepada Subaru bahwa mereka tidak perlu bertemu di kamarnya. Lalu Subaru bertanya, apakah dia lebih suka jika mereka mengadakan rapat ini di luar saat hujan deras. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini Uika malah mulai berfantasi liar tentang Subaru. Hanya karena duduk bersebelahan. Untungnya Uika segera kembali fokus pada pekerjaan dan memberitahu Subaru bahwa saat dia mencapai lantai keempat nanti, dia akan langsung mendapatkan peringkat resmi. Dia pun menawarkan penjelasan singkat mengenai bagaimana sistem peringkat itu bekerja. Tanpa sepengetahuannya, Subaru tahu lebih banyak dari siapapun karena dia dulu sering meneliti mekanisme peringkat saat masih di dalam gilda. Begitu seorang pemain menginjakan kaki di lantai 4, sistem langsung mengukur kemampuan semua pemain. Meski metode hitungan pastinya masih rahasia. Setidaknya ada beberapa kriteria umum yang digunakan. Kriteria pertama dan yang paling berbobot adalah performa pemain selama uji coba. Pengaruh yang ditimbulkan pemain itu pada dunia tempat mereka berada juga menjadi faktor penting. Ditambah lagi, reputasi sang pemain di antara petualang lainnya. Selain itu, rekor pertempuran melawan petinggi berperingkat juga sangat menentukan. Pada dasarnya, ini adalah kombinasi rumit dari berbagai macam faktor berbeda yang berhasil dianalisis sejauh ini. Uika lalu berkata, sangat penasaran akan peringkat berapa yang dicapai Subaru nantinya, mengingat nama baik dan ketenarannya sedang melambung sangat tinggi belakangan ini. Gadis itu juga menambahkan bahwa reaksi penonton juga berpengaruh besar. Tapi jujur, apa kalian pernah melihat pemain lain yang secepat Subaru? Hanya satu nama hebat yang muncul di benak semua orang. Uika lalu memohon padanya agar memikirkan kembali rencana kolaborasi yang sempat dia janjikan dengan streamer bernama Subaru lainnya. Subaru merasa heran dan menanyakan alasannya. Lalu Uika menjelaskan bahwa orang itu memiliki julukan sangat mengerikan, yaitu Sang Raja Penghancur.
Subaru sangat terkejut mendengarnya karena orang itu sama sekali tidak tampak seperti sosok bergelar seram. Uika menegaskan bahwa Subaru memang luar biasa hebat. Dia bercerita kalau sejauh ini dia telah melakukan kolaborasi dengan lebih dari 20 streamer berbeda. Namun anehnya, karier semua rekan kolaborasinya itu hancur lebur. Meskipun siaran mereka sangat sukses besar, entah mengapa para pembuat konten itu langsung lenyap begitu saja. Subaru bertanya apa yang sebenarnya menjadi masalah utama, dan Uika menduga itu akibat sejenis kutukan atau kesialan murni. Sederhananya, siapapun yang nekat berkolaborasi dengannya dipastikan akan langsung jatuh miskin ke jurang penderitaan. Subaru menanyakan apakah masalah utamanya bukan dari Subaru itu sendiri, dan Uika mengakui ada kemungkinan besar hal itu benar. Tetapi Subaru sudah sangat lama bekerja di perusahaan mereka. Bukannya merasa takut atau mundur perlahan, Subaru justru meminta Uika untuk tetap menjadwalkan kolaborasi tersebut. Beberapa waktu kemudian, Subaru berjalan menuju pusat Gilda lantai 3 demi menukar hadiah uji cobanya, sambil memastikan para penonton siarannya ikut menyaksikan momen itu. Petugas Gilda menyuruh Subaru menunjukkan lencana tentara bayaran miliknya beserta bukti penyelesaian misi. Awalnya petugas tersebut berbicara dengan sangat santai. Tetapi seketika terkejut setengah mati begitu melihat peringkatnya. Dia tidak percaya petualang kelas E bisa menaklukkan gua guntur legendaris. Tanpa membuang waktu, pria itu segera memeriksa semua kebenaran laporan, lalu memberikan cap resmi pada sertifikat bukti penaklukan gua tersebut. Begitu pihak Gilda selesai memvalidasi datanya, sistem langsung memberitahunya bahwa misi telah selesai dan dia dianugerahi 300.000 poin pencapaian luar biasa. Ditambah lagi, dia berhasil menyelesaikan ujian kerajaan Konrad yang membuat seluruh penonton siarannya langsung terperangah heran karena hadiah maksimal biasanya hanya bernilai 10.000 poin saja. Namun Subaru justru berhasil mengantongi 30 kali lipatnya. Sistem menanyakan akhir tantangan ini. Subaru menjawab ya. Dan kita semua tahu perjalanan gilanya baru saja dimulai. Mari kita meluncur ke lantai 4, Elysium, sebuah dunia indah tanpa mimpi yang menjadi kuburan bagi sebagian besar pemain yang terjebak di sana. Tempat bagai negeri dongeng ini begitu memikat hingga membuat mereka lupa akan mimpi mereka dan tinggal selamanya. Begitu tiba di sana, Subaru langsung memberitahu para penontonnya bahwa dia akan mengakhiri siaran hari ini. Meski banyak yang protes karena masih ingin menonton, keputusan Subaru sudah bulat. Dia pun mematikan siaran lalu berdiri di depan gedung apartemen barunya yang sangat mewah. Tiba-tiba, Uika datang dan bertanya kenapa dia tidak masuk. Lalu Subaru menjawab bahwa tempat megah ini rasanya terlalu berlebihan baginya. Uika pun mengingatkan kalau dia sekarang adalah penyiar kelas menengah yang sukses, lalu mengantarnya dan menyuruhnya segera istirahat. Subaru sempat menanyakan kelanjutan jadwal siaran mereka, seperti tanggal ujian berikutnya dan rencana konten ke depan. Uika meyakinkan bahwa dia akan segera menyusun semuanya, namun ada satu hal mendesak yang harus dia selesaikan terlebih dahulu. Tidak lama setelah itu, dia menemui Kiyoharu yang ternyata sudah lama menunggunya. Uika meminta maaf karena datang terlambat, namun Kiyoharu menyuruhnya berhenti meminta maaf karena itu sama sekali bukan gayanya. Sambil berdiri di tepi sungai kecil, Kiyoharu bertanya apakah dia masih ingat dengan aliran air yang ada di hutan belakang kuil pembuatan dewa. Pemandangan air ini langsung membawanya bernostalgia ke masa kecil mereka dahulu. Dulu, mereka sering bermain di sana sampai senja. Sebelum pengawal pribadi, Uika tiba-tiba datang untuk membawanya pulang. Kiyoharu sempat berpikir mereka kini sudah dewasa, namun belakangan ini dia sadar bahwa ternyata tidak ada yang benar-benar berubah. Tapi perhatikan ini, Kiyoharu tiba-tiba mengungkap kalau Unten, ayah Uika, sudah tahu semua rahasia mereka. Sang ayah tahu persis di mana dia berada, apa kegiatannya, hingga siapa saja orang di sekelilingnya. Kabar itu membuat Uika membeku ketakutan setengah mati. Dengan nada cemas, Kiyoharu berbisik bahwa mereka mungkin harus segera berhenti dari pekerjaan ini. Sementara itu, di lantai 8, Wakil Ketua Gilda Blue Zone yang bernama Akari Genji baru saja
Mengetahui kalau Subaru menolak tawaran mereka lagi, tanpa membuang waktu, dia langsung menghubungi Itsuki untuk memberitahu bahwa mereka akan beralih ke rencana berikutnya untuk merekrut pemuda itu. Di tempat lain, Subaru mulai bersiap menghadapi ujian selanjutnya dan memberitahu penontonnya bahwa dia akan memanjat secepat mungkin. Meski rintangan kali ini sangat dipengaruhi oleh status fisik pemain, cara bicaranya yang meyakinkan membuat penonton heran bagaimana seorang pemula bisa tahu sedalam itu, namun sebagian orang menganggap dia hanya melakukan riset matang sebelum memulai. Nah, siap-siap. Setelah membayar 3.000 kredit, ujian lantai 4 pun dimulai dan Subaru langsung diteleportasi ke arena pertempuran berjauh Serma Dal Serna Pertang Perang. Di peta ini, 8 pemain dibagi menjadi 2 tim untuk bertarung dalam perang skala kecil. Petanya terbagi menjadi 3 jalur utama dengan hutan liar di sela-selanya. Setiap peserta wajib menjaga areanya dari gempuran musuh, lalu meningkatkan kekuatan dengan menumbangkan monster liar dan pasukan minion. Kemenangan diraih jika markas lawan hancur dan proses ini harus diulang terus sampai mencapai peringkat penantang untuk menyelesaikan tantangan lantai 4 ini. Sistem kemudian mengumumkan kalau Subaru mendapatkan peringkat perunggu 3 dan seluruh status bertarungnya harus dipangkas hingga 50% demi menyesuaikan dengan tingkatannya saat ini. Poin bisa dikumpulkan lewat kemenangan pertarungan. Namun Subaru sadar kalau proses ini bisa memakan waktu 6 bulan karena harus melewati perunggu, perak, platinum, berlian, hingga penantang. Bahkan bagi sebagian orang, rintangan lantai 4 ini mustahil diselesaikan seumur hidup. Sesaat kemudian, rekan satu timnya muncul. Mereka adalah Victor Roman, Nail Tool, dan Rowan, yang semuanya berada di peringkat platinum. Begitu melihat Subaru, Nail menjadi orang pertama yang mengeluh karena harus bekerja sama dengan pemain perunggu. Rowan mencoba menjelaskan bahwa pemuda itu adalah penyiar terkenal bernama Subaru, tetapi Nail tidak peduli karena status penyiar tidak memberinya keistimewaan apapun. Dia merasa tim mereka akan hancur lebur jika membawa beban perunggu. Subaru pun mendekat dan langsung menyuruhnya pergi jika merasa tidak puas dengan tim ini. Nail hampir mengamuk sebelum akhirnya dilerai oleh Rowan yang meminta mereka tidak bertengkar karena berada di tim yang sama. Walau situasi mereka agak kurang menguntungkan, Rowan ingin mereka tetap berjuang, memberikan penampilan terbaik. Rowan kemudian membagi tugas agar mereka menjaga jalur utama, sedangkan Subaru bertugas mengamankan area hutan. Peran penjaga hutan ini sangat penting karena harus bergerak aktif membantu semua jalur pertarungan. Meskipun merupakan posisi paling strategis, tampaknya seluruh anggota tim terlalu takut untuk mempercayakan jalur utama pada seorang pemula sepertinya. Nail bahkan langsung meragukan kemampuan Subaru dalam mengatur waktu pertempuran. Sementara itu, para penonton sama sekali. Dan jujur saja, kita pasti tidak kaget melihat dia dianggap sebagai beban oleh para pemain platinum itu. Yuk, kita mulai hanya dia yang bronze di sini. Sesaat kemudian, sistem mengumumkan monster akan muncul dalam 30 detik dan mendoakan mereka beruntung. Nail masih kesal karena satu tim dengan bronze dan terus saja mengelubukannya, fokus menjaga areanya. Tiba-tiba, dia melihat musuh di kejauhan. Dan karena lawan adalah pemanah, dia sangat yakin bisa menang mudah. Padahal dia tidak sadar sedang dipancing masuk ke dalam perangkap mematikan, hingga musuh lain mendadak muncul dari belakang. Nail hampir saja mati ketika sebuah serangan secepat kilat menghantam musuh itu hingga terpental jauh. Sang pemanah bahkan tidak sempat bereaksi. Dan tiba-tiba kehilangan satu tangannya juga. Nail tersenyum melihat musuh dihancurkan sambil memuji kehebatan pemain misterius di timnya. Saat sosok penyerang itu akhirnya menampakkan diri, Nail terkejut setengah mati mendapati kalau itu adalah Subaru, orang yang diremehkannya. Sang pemanah berusaha melarikan diri ke tempat aman, tapi Subaru langsung menghabisinya dengan sambaran petir. Tanpa membuang waktu, Subaru sukses meratakan 2 musuh sekaligus membuat para penonton melongo heran. Subaru lalu menatap Nail dengan tatapan jijik sambil mengejeknya karena tidak berguna sama sekali. Nail bahkan sampai keluh untuk membalas ucapan itu karena
Dirinya masih syok melihat kehebatan luar biasa yang baru saja terjadi di depannya. Subaru menyuruhnya segera membersihkan monster liar dan mengamankan menara pertahanan. Dia memaki Neil agar tidak bergerak lebih lambat dari seorang pemula. Neil pasrah tanpa membantah dan patuh pada perintah Subaru. Tiba-tiba akun bernama Mission Villain memberi Subaru tantangan menyelesaikan uji lantai 4 dalam sebulan dengan hadiah 20.000 kredit. Nah, perhatikan ini. Para penonton langsung heboh karena waktu sebulan itu sangat mustahil. Mengingat rekor tercepat saja butuh 3 bulan. Tiba-tiba penonton lain juga memasang misi serupa senilai 20.000 kredit tambahan yang membuat semua orang tercengang. Ada yang bilang Serikat Blue Zone ingin merekrut Subaru, tapi penonton lain menyahut kalau dia sudah menolak mereka. Tanpa diduga, berbagai misi terus berdatangan menawarkan imbalan uang yang melimpah. Saat Subaru sibuk membantai barisan musuh di arena, para penonton terus membanjiri kolom obrolan dengan tantangan baru. Mendadak, akun bernama Save Assets memasang misi ekstrem agar Subaru menyelesaikan ujian dalam 2 minggu demi 50.000 kredit. Penonton lain langsung menghujat Save Assets karena permintaannya yang benar-benar tidak masuk akal. Tidak lama kemudian, tim Subaru berhasil menyapu bersih seluruh musuh dan memenangkan pertandingan. Usai laga, Subaru berhasil mengumpulkan 147 poin dan naik pangkat dari bronze 3 ke 2. Penonton dibuat bungkam seperti biasa karena skor tertinggi yang pernah diraih orang lain cuma 20 hingga 30 poin. Save Assets lalu menyumbang 100 kredit sambil menyarankan Subaru mengambil misi tambahan di babak bonus. Kalian pasti tidak menyangka, tantangan kali ini adalah agar dia menyelesaikan ujian tanpa kalah satu kali pun. Jika gagal, Subaru harus mengembalikan semua uang yang sudah diterimanya selama ini. Tapi kalau berhasil, dia akan mendapat tambahan 50.000 kredit. Tanpa ragu, Subaru langsung menerimanya. Meskipun para penonton melango karena uang bukanlah segalanya, Save Assets merasa senang tantangannya diterima, bahkan kembali menyumbang 100 kredit gratis. Sementara itu, ada seorang pemain bernama Dedo yang melakukan siaran langsung dengan nama panggung Mizu Mega. Salurannya bisa dibilang sangat sepi karena jumlah penonton yang mampir bahkan tidak pernah lebih dari 50 orang. Penonton setianya bahkan sering mengejek dan meremehkan kemampuannya yang dianggap sangat buruk dalam bermain. Dedo sebenarnya merasa sangat sedih karena dia tahu kapasitas aslinya bisa mencapai tingkat penantang jika tidak sambil siaran. Namun, dia tidak punya pilihan lain demi mencari uang, jadi dia terpaksa bertahan bermain di bawah tekanan penonton yang kejam. Saat sedang bermain seperti biasa, tiba-tiba Subaru bersama 3 orang lainnya masuk ke timnya. Dedo terkejut melihat nama Subaru di siaran langsungnya hingga melompat kegirangan. Tapi antusiasmenya langsung menurun begitu tahu kalau peringkat Subaru masih tingkat silver saja. Tiba-tiba, Save Assets muncul di siaran Dedo dan menawarkan kesepakatan akan memberinya 30.000 kredit jika dia sengaja membuat timnya kalah. Dedo sangat terkejut melihat tawaran itu, dan para penonton di salurannya ikut terperangah. Dedo tanpa ragu langsung menerima misi tersebut sambil berjanji kepada para penontonnya bahwa aksi sabotase ini tidak akan terlihat mencurigakan. Tepat saat pertandingan baru saja dimulai, Dedo menjadi orang pertama yang mati, membuat timnya langsung berada dalam posisi tidak menguntungkan. Para penonton Subaru merasa kesal atas kematian Dedo karena merusak formasi tim. Subaru pun memutuskan untuk menyelidiki kejanggalan ini. Dan ketika dia akhirnya menemukan Dedo, gadis itu tampak berpura-pura konyol di depan musuh. Saat karakter Dedo mati, dia sempat melemparkan senyuman dingin yang langsung tertangkap layar penonton Subaru. Subaru menjelaskan kepada penontonnya kalau Dedo sengaja melakukan troll, dan itu sangat jelas terlihat saat dia mengorbankan diri. Hal ini membuatnya penasaran tentang siapa sebenarnya gadis itu, hingga ada penonton memberitahunya bahwa dia seorang streamer yang dibayar Save Assets untuk mengalah. Mari kita pantau terus kelanjutannya untuk melihat aksi seru mereka. Yuk ikut denganku melihat Subaru yang akhirnya paham situasi ini dan mulai bertindak sangat serius.
Tidak lama kemudian, Subaru berpapasan dengan pemain peringkat berlian berotot besar yang bernama Goromak. Dialah orang yang mengalahkan Dedal berkali-kali. Goromak sangat yakin pemain tingkat berlian tidak akan kalah dari perak. Dia menjelaskan status pemain perak dibatasi 75%. Tapi, Subaru mengingatkan sebuah hal penting. Jika semua ditentukan oleh status saja, maka mereka tidak akan menyebut tempat ini sebagai ujian. Hal ini membuatnya sangat murka karena tidak percaya pemain peringkat rendah berani menjawab perkataannya dengan begitu lancang. Pria itu langsung mengerahkan kekuatannya, memanggil lengan golem dari tanah. Subaru sendiri merasa cukup kagum melihatnya. Sebab kemampuan transformasi tubuh yang sangat unik seperti ini memang jarang ditemui di lantai 4. Bagi Subaru, ini momen pas untuk menguji kekuatan barunya. Dia penasaran apakah musuhnya sanggup bertahan. Nah, perhatikan baik-baik apakah jantung barunya sanggup menahan daya petir dahsyat yang diaktifkan ini. Udara di sekitar mendadak menipis hingga sulit bernapas sementara kegelapan mulai menyelimuti seluruh medan pertempuran. Subaru melangkah maju dengan penuh percaya diri, tetapi musuhnya yakin trik murahan itu tidak akan berhasil. Dia langsung melemparkan lengan golemnya. Meski saat ini kemampuan unik Subaru sedang saling beresonansi, dia tidak peduli. Itu sama sekali bukan hambatan. Subaru menerobos semua proyektil itu dengan cepat lalu melompat ke arah musuh. Pria itu terkejut setengah mati melihat Subaru turun menerjangnya dengan membawa badai petir yang sangat masif. Dia mencoba menahan serangan dahsyat itu dengan kedua tangannya, namun daya hantamnya justru melempar tubuhnya hingga terpental jauh. Dia berhasil menyeimbangkan posisinya kembali dengan bantuan beberapa lengan golem miliknya yang langsung mencengkeram tanah dengan sangat kuat. Karena mampu menahannya, dia mulai mengejek serangan Subaru yang dianggapnya sangat lemah dan biasa saja. Dia meningkatkan statusnya hingga 200%, mengklaim kekuatan lengannya kini melebihi daya tahan tingkat berlian. Tanpa dia sadari, Subaru juga sedang menyiapkan kejutan mematikan yang kini sudah sepenuhnya matang. Subaru menerobos pertahanan itu menggunakan kilatan petir bernama Thunder Flash, bahkan sebelum musuh sempat menyadarinya. Aliran listrik menyengat tubuhnya dengan brutal, membuatnya terkejut karena bisa dikalahkan oleh pemain perak saja. Sebelum dia benar-benar lenyap dari sana, Subaru kembali mengingatkan bahwa angka status bukanlah segalanya di dalam ujian ini. Daya petir luar biasa itu langsung membelah tubuhnya menjadi dua, memicu ledakan cahaya yang sangat terang di titik hantaman. Kalian juga takjub kan? Subaru memang selalu mengukir sejarah baru. Sementara itu, Dedo terkejut saat mendengar kabar ini. Subaru berhasil membunuh aset terkuat tim lawan yang menjadi harapan utama mereka, membuat Dedo hampir gila karena merasa frustrasi. Dia rela mati berkali-kali di tangan Goromak demi meningkatkan statusnya, tetapi pria itu malah kalah dari Subaru. Subaru langsung menyapu bersih seluruh sisa musuh, membuat para penonton menyarankan Dedo untuk segera menerima kekalahan dan beristirahat saja. Mereka bahkan menyuruhnya berhenti melakukan siaran langsung karena tidak cocok, dan disinilah emosinya benar-benar meledak sekarang. Dia berteriak menyuruh para penonton diam karena mereka juga yang memprovokasinya sejak awal untuk melakukan hal tersebut. Dia yakin mereka pun akan melakukan hal serupa demi 30.000 kredit. Amarahnya ini sangat mengejutkan. Melihatnya mengamuk, para penonton pun langsung ikut murka dan merasa Dedo akhirnya menunjukkan sifat aslinya yang buruk. Mereka mengejek bahwa tidak akan ada yang peduli jika kanal siarannya sepi. Dedo terus membalas teriakan mereka. Dia merasa selalu menjadi pihak yang paling dirugikan di sini. Tiba-tiba dia menerima pesan pribadi langsung dari Subaru. Subaru mengejeknya bahwa dia tidak akan mengambil misi jika kesulitan melawan orang lemah sepertinya. Sesaat kemudian, tim lawan akhirnya menyerah kalah dan Dedo menyadari permainan telah usai. Subaru pun pamit kepada para penontonnya. Semua penonton sangat kagum karena Subaru berhasil secara luar biasa mencapai peringkat Platinum 3 dalam waktu 1 hari. Dengan kecepatan luar biasa ini, dia diyakini bisa segera menyelesaikan seluruh ujian dalam hitungan hari saja, bukan berminggu-minggu. Subaru berjanji akan melakukan siaran langsung lagi besok dan terus melanjutkannya. Usai menutup seluruh siaran, dia langsung menemui Wika. Subaru terkejut melihat Wika masih setia menunggunya dan gadis itu mengingatkan bahwa dia berjanji memberikan sebuah ringkasan jadwal.
Wika ingin menyerahkannya secara langsung karena ada suatu hal yang sangat penting yang ingin dia tanyakan kepadanya secara pribadi. Saat Subaru mulai menanyakan alasannya, Wika menyebutkan bahwa belakangan ini perkembangan siaran langsung milik Subaru berjalan sangat pesat. Bahkan penontonnya mencapai 13.000 hari ini. Namun di balik semua kesuksesan itu, dia masih merasa gelisah. Subaru merasa ada yang aneh, lalu menanyakan apakah dia sedang mabuk. Namun Wika tidak memedulikan hal tersebut. Bagaimana sebenarnya kelanjutan misteri ini? Mari kita tunggu bersama untuk melihat nasib Subaru yang tampak sedang dikejar sesuatu. Sini temani aku buat bahas ini. Wika merasa Subaru lah yang sedang mengejar sesuatu, bukan malah dikejar. Wika merasa Subaru memikul beban berat yang disembunyikan darinya. Tapi mendengar itu, Subaru hanya diam dengan tatapan yang sangat dingin. Dengan suara tegas, Subaru menjawab kalau dia belum bisa menceritakannya sekarang. Wika tidak terkejut, dia justru mendekat dan menyentuh pundaknya. Sambil mendekat, Wika tiba-tiba menggumamkan sesuatu yang memalukan, sampai-sampai tumpukan dokumen di tangannya langsung jatuh berserakan. Wika berbalik dengan wajah memerah karena malu, lalu menyuruh Subaru mengambil dokumen itu dan segera pergi dari sana. Sementara itu, Genji mengirim anak buah kepercayaannya yang bernama Joe Yuji ke lantai 4 untuk merekrut Subaru secara paksa. Jika cara halus gagal, Joe siap memakai kekerasan. Tapi Joe merasa tugas merekrut pemula ini sangat membuang-buang waktunya. Bayangkan saja, petarung yang hampir mencapai lantai 8 malah disuruh turun ke lantai 4 hanya untuk mencari anggota baru. Joe menggerutu kesal sepanjang jalan, tapi begitu dia melangkah masuk ke ruang tunggu dan melihat Wika duduk di sana, matanya langsung berbinar tertarik. Saat itu Wika sedang asyik menonton siaran langsung Subaru. Sampai tiba-tiba Joe datang mendekat dan menyapanya dengan sok akrab. Joe langsung duduk di sebelahnya. Wika yang merasa risih bertanya apakah mereka pernah bertemu, tapi Joe menjawab kalau ini pertemuan pertama mereka. Ketika Joe mulai menanyakan namanya, Wika langsung berdiri untuk pergi karena merasa tidak punya alasan untuk meladeni pria asing itu. Baru saja Wika melangkah, tiba-tiba Joe sudah menghadangnya dengan kecepatan luar biasa yang membuat Wika benar-benar terkejut setengah mati. Nah, perhatikan gerakan cepatnya barusan Joe, kemudian merayu Wika, menyamakannya dengan bunga indah yang sangat ingin dia petik. Dia meyakinkan Wika kalau dia bukan orang jahat, lalu menyodorkan kartu namanya. Saat melihat kartu itu, Wika langsung terbelalak kaget. Ternyata, pria di depannya ini adalah pemain lantai 7 yang berafiliasi dengan faksi papan atas Blue Zone. Melihat keterkejutan di mata Wika, Joe langsung besar kepala dan mengira gadis itu mulai terpikat oleh kehebatan dirinya. Wika dengan heran bertanya kenapa anggota hebat Blue Zone masih di lantai 7, tapi Joe malah menyuruhnya melupakan pertanyaan membosankan itu. Dia ingin mereka mengobrol hal lain agar bisa lebih dekat, tapi Wika langsung pergi karena merasa tidak ada gunanya bicara lagi. Tiba-tiba, Joe mencengkeram lengannya. Wika sontak berbalik dan memperingatkan Joe dengan tajam agar tidak sembarangan menyentuhnya lagi. Joe tidak peduli, dia malah bertanya, apakah Wika sedang menonton siaran langsung Subaru karena sejak tadi terus menatap layar. Joe mengejek Subaru, menyebutnya sebagai pecundang palsu yang hanya bisa terjebak di lantai 4 saja. Joe menuduh Subaru meniru gaya sang legenda legendaris Narukami Subaru, membuat Wika heran kenapa anggota Blue Zone menjelek-jelekannya. Joe dengan santai menjawab bahwa tidak semua orang di Blue Zone menyembah atau menghormati Subaru. Wika menyela, menegaskan kalau dia tidak menyuruh Joe menghormatinya, tapi menjelekannya terasa sangat keterlaluan bagi faksi mereka. Kalian juga tahu kan, Blue Zone itu penerus Blue Eyes. Tapi tanggapan sombong Joe setelah ini benar-benar bikin geleng-geleng. Menurut Joe, tidak perlu terjebak masa lalu 20 tahun lalu karena sekarang banyak pemain yang jauh lebih hebat. Bahkan jauh melampaui Narukami Subaru atau Blue Eyes, dan dia sangat yakin kalau dirinya adalah salah satu dari mereka. Wika menyuruhnya berhenti bicara omong kosong. Tapi sebelum sempat melanjutkan, Joe langsung memotong pembicaraan dengan ekspresi serius. Dia membisikkan informasi rahasia yang hanya diketahui oleh segelintir petinggi penting di dalam faksi Blue Zone. Ada rumor kelam kalau salah satu mantan anggota Blue Eyes berkhianat bekerja sama dengan iblis demi bertahan hidup.
Malamnya, Subaru menyelesaikan siarannya. Sambil berjalan pulang, dia merasa senang karena jumlah penontonnya kini stabil menembus 15.000 orang. Namun di tengah jalan, langkahnya terhenti saat Joe mendadak muncul dan memanggilnya dengan nada meremehkan. Joe memanggilnya sebagai junior dan meminta waktunya sebentar. Subaru berbalik menatap tajam dan bertanya siapa sebenarnya pria sok akrab ini. Dengan sombong, Joe memperkenalkan dirinya, lalu langsung menyuruh Subaru untuk segera bergabung ke dalam faksi Blue Zone. Sadar kalau ini perekrut faksi lain, Subaru mengabaikannya. Tapi Joe berkata dia tahu Subaru sengaja menolak demi menaikkan nilai jualnya. Trik jual mahal seperti itu memang sangat biasa. Namun Joe memperingatkan agar Subaru tidak bertindak terlalu berlebihan sekarang. Dia tidak memaksanya bergabung detik ini juga. Dia hanya meminta Subaru untuk datang menemui petinggi mereka sekali saja. Setelah itu, serahkan saja semuanya kepada wakil ketua serikat, dan Joe menjamin kalau Subaru tidak akan menyesali keputusan tersebut. Subaru kemudian bertanya siapa nama wakil ketua mereka. Joe dengan bangga menyebut nama Ikari Genji, sang penguasa lantai 9. Subaru terkejut mendengar nama si anjing penjilat yang dulu selalu mengekor di belakang Itsuki kini sudah naik pangkat. Ternyata si pecundang itu berhasil mencapai lantai 9 dan menjadi wakil ketua. Joe lalu mencoba merangkul bahu Subaru secara akrab. Namun, Subaru langsung menepis tangannya dengan kasar dan menegaskan kalau dia sama sekali tidak tertarik dengan tawaran murahan itu. Dia juga menyuruh Joe menyampaikan ke bosnya untuk berhenti membuang waktu. Saat Subaru berbalik pergi, sebuah pedang tiba-tiba menempel di lehernya. Subaru pun bertanya, apakah ini cara mereka merekrut? Kacau banget, kalian pasti tidak sabar melihat kelanjutannya. Kalian dan saya akan menyaksikan ancaman Joe ke Subaru. Dia bilang jika tidak ikut dengannya, maka dia pasti mati. Joe langsung menyerang, tapi Subaru sigap mundur dan melepaskan petir bersiap untuk bertarung melawan Joe. Subaru lalu mengingatkan kalau Blue Zone sangat menjaga reputasi publik mereka dibanding hal lain. Jadi dia ragu Joe berani membuat kekacauan besar di tengah kota seperti ini. Joe tersenyum sinis dan menyuruh Subaru memikirkan alasan kenapa dirinya sendiri yang datang langsung menemui Subaru. Joe langsung membuktikannya dengan mengaktifkan skill Cyrus. Seketika menarik paksa tubuh Subaru masuk ke dalam dimensi ruang khusus. Dimensi Cyrus ini mampu melemahkan rangsangan dari luar hingga 70%, mengacaukan indera, keseimbangan sebesar 40%, serta kecepatan reaksi turun 30%. Subaru tidak terlalu terkejut karena tahu skill ini. Ini skill tipe senyap yang memblokir suara dan penglihatan, membuat Subaru bahkan tidak bisa melakukan siaran langsung di dalam area ini. Subaru menganalisis situasi dan menyadari tingkat uji coba, Joe sudah 3 tingkat di atasnya. Apalagi tubuhnya sudah sangat lelah akibat uji coba tanpa henti seharian. Subaru sadar pertarungan ini harus cepat diselesaikan. Dia mulai mengalirkan energi petir yang kuat ke dalam pedang iblisnya. Lalu Subaru langsung melesat kencang. Nah, perhatikan bagian ini. Tiba-tiba saja Subaru yang menerjang Joe malah langsung terkena serangan kejutan berupa kutukan halusinasi yang menurunkan statusnya secara drastis. Membuat Subaru dikelilingi oleh banyak sosok klon Joe. Joe menegaskan tidak ada jalan keluar dari domainnya, yang akhirnya membuat Subaru sadar bahwa menyerang satu titik saja tidak cukup. Dalam sekejap dia sudah dikepung rapat oleh kerumunan Joe palsu yang bergerak serempak. Sementara itu Wika yang menunggu Subaru di area Gilda mulai cemas karena siaran langsungnya sudah selesai tapi dia belum kembali. Wika ingin meminta maaf atas kejadian semalam, tapi pikirannya terus terganggu oleh sosok Joe yang ditemuinya pagi tadi. Dia sangat terkejut melihat Blue Zone berani bertindak seagresif ini demi merekrut bakat baru seperti Subaru. Di sisi lain, dia percaya Subaru akan berkembang pesat jika mau bergabung dengan organisasi besar itu. Ditambah lagi, dia sendiri sama sekali tidak tahu nasib buruk apa yang menunggunya akibat tekanan dari latar belakang keluarganya. Wika bahkan mulai berpikir untuk merelakan Subaru pergi demi masa depan cerah pemuda itu. Tiba-tiba, dia melihat kilatan petir di kejauhan dan langsung menyadari itu adalah kekuatan Subaru. Sebelumnya, dia memang sudah mencari tahu semua informasi mendetail tentang Joe karena merasa sangat tidak tenang sejak pagi.
Bicara soal Cyrus, mari kita perhatikan skill Joe ini yang sanggup mengisolasi total ruang dari gangguan luar. Artinya peluang bertahan hidup musuh di dalam sana adalah 0%. Fisik lawan juga akan melemah drastis dan rasa sakit akan digandakan secara maksimal. Joe merasa dirinya tidak terkalahkan di dimensi ini. Dia sangat yakin petir Subaru tidak akan berguna di sini. Sambil menebangi setiap bayangan Joe di jalurnya, rasa lelah Subaru melonjak drastis. Dia sadar kalau Blue Zone telah menganalisis dirinya secara detail. Jika dia nekat menggunakan sihir petirnya saat ini, dia pasti akan langsung pingsan. Satu-satunya jalan keluar hanyalah menahan diri dan mengandalkan insting bertarung serta item miliknya. Subaru segera mengaktifkan skill Cloud Strike yang membuatnya melompat ke udara, menebas semua rintangan sambil menghindari serangan. Joe sangat terkejut melihat Subaru masih mampu bertahan sejauh ini. Padahal Subaru sedang berada di dalam dimensi Cyrus miliknya. Tapi Joe mengira itu cuma aksi mengulur waktu saja. Namun tak lama kemudian, Subaru melampaui dugaan dengan melibas habis rintangan tanpa bantuan petir. Subaru bahkan sukses menemukan Joe yang asli di antara kerumunan klon dan langsung melempar tombak petir ke arahnya. Joe berhasil menepis serangan itu sambil merasa sangat terheran-heran dengan kelincahan bergerak Subaru. Subaru lalu menjelaskan bahwa beban dari elemen petirnya justru membuat dia terbiasa bertarung di bawah tekanan ekstrem. Subaru lalu menciptakan tanda petir dan menghantamkannya langsung ke tubuh Joe. Joe langsung menerima notifikasi bahwa pergerakannya sekarang telah terbaca sepenuhnya. Joe sangat kesal karena Subaru baru saja menguasai elemen petir, tapi gayanya sudah sok jagoan seperti itu. Joe mencoba menghapus tanda tersebut tapi gagal total. Meski begitu, dia tetap tenang karena tahu kalau Subaru sudah terkena efek kutukan halusinasi. Joe pun mulai mengumpulkan sisa-sisa bayangannya untuk melakukan serangan pamungkas yang lebih berbahaya. Kutukan halusinasi itu bekerja kian hebat hingga wujud Joe mulai berubah menjadi sosok raksasa mengerikan. Melemahkan panca indera tadi barulah awal dari mimpi buruk Subaru, sebab kengerian sejati dari kutukan halusinasi ini adalah memaksa korbannya melihat musuh dalam wujud sesuatu yang hal paling mereka takuti. Dan itulah kengerian yang harus kita tonton bersama di kelanjutan kisah ini. Bayangkan berada di situasi tanpa harapan saat musuh terkuatmu muncul. Dan ya, musuh di depan Subaru adalah Itsuki. Joe langsung menjulurkan tangan raksasanya, mencengkeram Subaru dan menyuruhnya menyerah begitu saja. Tapi melihat wajah Itsuki justru membuat Subaru ingat kenapa dia tidak akan pernah menyerah. Bergabung dengan Blue Zone sama saja mengkhianati mantan rekan setimnya. Disinilah Subaru menyadari sesuatu hal penting. Dia punya alasan kuat untuk bertahan hidup. Level kelelahannya sudah mencapai 90%, tapi dia harus melampauinya. Dengan melampaui batas normal tersebut, dia yakin bisa menahan efek mengerikan skill Lord of Thunder sekitar 10 detik. Walau ini murni judi, Subaru nekat melakukannya karena sejujurnya dia sudah tidak punya pilihan lain lagi saat ini. Dia berniat bertahan hidup menggunakan sisa waktu yang dimilikinya. Namun tepat saat hitungan mundur tersisa 10 detik, skill itu berhenti. Joe terkejut melihat Subaru tidak memberikan perlawanan terakhir, tapi baru saja dia hendak menghabisi nyawa bocah itu. Tiba-tiba sebuah serangan mendadak menghantamnya. Perhatikan baik-baik siapa yang datang menyelamatkannya di dalam Cyrus, yaitu Wika. Joe benar-benar syok bagaimana gadis itu bisa masuk ke sana. Sambil memegang katana, Wika menyuruh Joe melepaskan Subaru sekarang juga. Joe langsung menyadari bahwa Wika adalah gadis yang ditemuinya tadi pagi. Karena dia bisa mendeteksi keberadaan Cyrus, hal yang mustahil dilakukan pemain biasa, jelas sekali kalau Wika bukanlah pemula sembarangan yang bisa dia remehkan begitu saja. Joe mencoba mengalihkan skill ilusinya ke arah Wika, namun sistem langsung menolaknya. Notifikasi muncul menyatakan mana miliknya tidak lagi cukup. Karena kehabisan mana, efek ilusi itu pun perlahan mulai memudar. Joe terpaksa menghempaskan tubuh Subaru ke tanah. Dia kemudian berbalik menatap Wika, menanyakan apa tujuannya datang ke tempat ini.
Dan bagaimana bisa gadis itu menemukannya? Wika dengan santai menjawab bahwa dia adalah manajer Subaru, membuat Joe sangat terkejut. Dia memarahi Wika karena telah menipunya. Namun Wika membalas bahwa Joe sendiri yang tidak pernah bertanya kepadanya. Joe lalu menggertak bahwa itu tidak penting karena selama mereka ada di wilayah kekuasaannya, mereka hanyalah tikus terjebak. Tapi Wika justru membalas bahwa jebakan murahan yang sangat dia banggakan itu sudah hancur lebur. Dia menunjuk ke arah belakang, memperlihatkan sebuah lubang raksasa di area tersebut. Joe langsung panik bukan main melihatnya, karena Genji sudah memperingatkannya agar tidak membocorkan insiden ini. Joe akhirnya mencoba mengambil jalan damai dan diplomatis. Kalian pasti tahu trik busuk ini, dia menawarkan apa saja agar dimaafkan. Tapi Wika tegas menolak tawaran murahan itu. Dia langsung membantu Subaru berdiri dan menyuruh Joe pergi, sembari memperingatkan Blue Zone agar tidak mengganggu mereka lagi. Saat mereka mulai melangkah pergi, Joe sadar posisinya terancam karena jika Subaru lolos, dia pasti akan melakukan siaran langsung lagi. Dia sangat yakin Subaru akan membongkar semua kejadian ini kepada publik, membuat reputasi Blue Zone hancur seketika. Dan pihak Blue Zone pasti akan melimpahkan seluruh kesalahan padanya. Jika itu terjadi, dia pasti akan didepak. Memayangkan dirinya dikeluarkan dari guild membuat Joe gila. Dia sudah berjuang keras demi mencapai posisinya saat ini. Dan dia tidak sudi karirnya dihancurkan oleh bocah lantai 4. Joe langsung menerjang maju hendak menebas Subaru. Namun pergerakan Wika jauh lebih cepat. Hanya dalam waktu kurang dari 1 detik, dia mencabut pedang pusakanya. Dan langsung membelah tubuh Joe menjadi 2 bagian, membuat Subaru terperangah. Area ilusi Joe pun seketika lenyap. Setelah itu, mereka duduk untuk membicarakan kejadian tadi. Wika menjelaskan bahwa dirinya adalah mantan ranker lantai 8. Subaru akhirnya paham kenapa Joe yang merupakan pemain lantai 7 tidak berkutik sama sekali di hadapan Wika. Wika mengaku terpaksa turun tangan karena dia melihat sendiri betapa bahayanya situasi yang dihadapi oleh Subaru. Dia meminta Subaru agar tidak menatapnya seperti monster mengerikan, namun Subaru menegaskan bahwa dia hanya kagum dengan kekuatannya. Dia bertanya di mana Wika belajar teknik mencabut pedang secepat kilat hingga dia mengira gadis itu menggunakan kekuatan petir. Wika segera mengalihkan pembicaraan, lalu Subaru beralih menanyakan dari mana dia bisa mengenal sosok Joe tersebut. Jasad Joe yang terbelah tergeletak di genangan darah selagi mereka mengobrol. Wika menceritakan Joe tiba-tiba mendekatinya tadi pagi. Sikap Joe sangat sok akrab sampai membuatnya hampir melayangkan pukulan. Namun dia menahannya agar tidak memicu keributan besar. Subaru bertanya apa maksudnya, dan Wika akhirnya mengungkap fakta bahwa Blue Zone sedang berusaha merekrutnya kembali. Dia menjelaskan tidak ingin menghalangi jika Subaru memang berniat bergabung dengan mereka, mengingat tawaran keuntungan yang sangat melimpah. Namun Wika cepat berubah pikiran dan berkata dia akan menentang keputusan itu jika Subaru benar-benar mau bergabung. Mendengar itu, Subaru langsung menegaskan bahwa untuk saat ini, dia bahkan tidak berpikir untuk bergabung dengan mereka lagi. Wika lalu bertanya langkah apa yang harus diambil karena situasi sudah terlanjur kacau. Tapi untuk saat ini, Wika berniat melaporkannya ke agensi. Tapi kalian harus tahu, Subaru ternyata sudah menyiapkan sebuah rencana yang jauh lebih gila.